Nah ini tadi di gudang ini, cuma saya di gudang saya kata. Oke, Karena ini agak ini saya masuk ke mobil. Bu Melisanya hadir atau langsung? Ya kita mulai aja lah. Ya, Boleh satu ya. Saya tambahkan beberapa slide supaya bisa nanti dimengerti. Jadi kalau yang ini dibuat sama Pak Ferry. Nah, saya menambahkan ini manfaat dari olahan porang dengan perbandingan tadi dan konyaku. Itu perbandingan untuk ininya kalori, lemak, karbohidrat. Ini semua kelihatan di sini Pak ya. Nah, ini juga jadi itu yang apalagi untuk kedokteran sangat senang gitu ya. Terus ini untuk modalnya porang dengan tadi saya jelaskan ke mereka juga. Jadi kita yang paling kita lihat itu di hasil panen minimal 1 tahun ini. Nah ini akan kelihatan ini hasilnya panen. Oke. Nah ini kan kelihatan nih perbedaannya. Ini sekitar 350 sampai 450 juta itu yang mereka dalam tanda kutip ngiler ya nantinya. Terus keamanan itu yang paling penting di sini karena yang paling susah itu kan mengendalikan manusia. Yang lain gampang, mengendalikan manusia tangan gatil dan lain-lain itu susah Pak. Itu makanya itu di sininya yang akan nantinya kan keamanan itu harus ditingkatkan di posisinya. Kemarin saya sudah konsultasi dengan dokter Yohana dan itu akan nantinya akan dipasang, saya minta minimum 8 kamera, kalau bisa 16 kamera. Itu sudah tugasnya rumah sakit dan kita sebagai PTOP kita nanti minta akses untuk ke sana. Plus juga nanti istilahnya keamanan di daerah itu akan diperketat untuk satpamnya ya. Sudah dikonfirmasi. Terus ini komposisi industri air atau porang itu ya yang dari Amigo. Ya, ini dari Ferry. Nah, ini persiapan lahan ini dari saya. Jadi semua pagar keliling itu apapun yang di situ, jadi istilahnya kita sudah jelaskan. Jadi tampak kotor kalau waktu dorman. Jadi sama persis dengan yang saya terangkan ke mereka, ini saya terangkan ke sini supaya paling tidak kita satu kata dulu. Pembuatan saluran air. Jadi nomor 1 pembuatan saluran air, terus paranet untuk lahan yang terbuka. Pembuatan birukan, pupuk. Ya, oke. Terus itu semua dilakukan dalam waktu 2 sampai 3 bulan sebelum masa tanam sampai tanah kena hujan. Itu dulu. Nah, oke. Terus habis itu masuk ke panen, musim panen. Panennya umbi produksi itu minimal 3-4 kilo ya. Umbi benih 1 kilogram persis berapapun ya. Jadi tidak masalah. Panen katak hampir tiap hari. Panen bunga bisa dijadikan benih. Nah, ini saya tambahkan lagi. Ini juga jadi pertumbuhan itu tumbuh yang kedua dan ketiga sampai muncul puncuk. Jadi terlihat tumbuh kedua dan ketiga. Nah, tumbuh kedua dan ketiga itu glukomanan yang paling tinggi. Oke. Nah, ini aja manajemen resiko saya tambahkan gambar ini untuk tanamnya. Ini enggak berubah ya Pak ya? Gambarnya berubah enggak ya? Enggak. Masih. Enggak pindah. Oke, bentar. Enggak berubah. Bentar, saya share ulang. Oke. Oke, ini saya tambahkan ini kemarin. Metode penanaman ini, kalau ini 1x1, kalau 10.000 hektar berarti 50.000 titik. Oke, visi ini seperti biasa. Nah, saya tambahkan ini untuk pembanding di mereka supaya mereka tahu. Nah, kalau ini gambar di kebun ya, gambar kebun aja dulu. Nah, ini dia. Ini strategi penanaman. Jadi kita mulai dari bulan Agustus ini. Agustus Desember semai benih polybag. Januari itu lagi baru musim pertama. Nah, ini pemindahan. Mesin cacah sudah mulai siap. Mei ini kita akan kalau ada yang berjamur kita akan obati dan kita akan ada panen katak. Sampai ke titik musim kedua. Ini kelihatan dari tanggalnya, ini semua kan kelihatan dari tanggalnya. Ini April 2023. Nah, ini sampai saya perkirakan sampai di musim ketiga. Tapi dari pihak rumah sakit mintanya cuma 2 musim karena mungkin dia takutnya nanti pembagian hasilnya susah. Tapi tidak masalah, itu nanti urusan kita lah ya. Oke, nah, ini dia modal untuk pembelian katak itu sekitar segini. Setelah saya istilahnya saya punya hitungan ya, ada hitungan tersendiri. Saya punya tabel yang kemarin kita kerja untuk tabel. Ini tabelnya nggak usah ya, langsung ini aja. Angkanya sih ini dapat dari tabel-tabel yang kita kumpulkan, data-data yang kumpulkan. Nah, untuk PTOP sendiri ini preparation pembersihan bajak olah tanam itu setelah lajang itu bersih Pak. Jadi bukan kita yang pembersihan, kemarin kayak hutan, bukan kita yang bersihkan, mereka yang bersihkan.
Jadi pupuk organik, tenaga pemupukan, penyiangan dan panen, benih, pemilihan dan mesin-mesin produksi itu kita, bagian kita. Ini yang PTOP. Penyediaan lahan itu rutin air, listrik, penjagaan CCTV, kawat berduri, pemeliharaan lahan itu modal lahan awal atau pembersihan lahan bila masih belum siap tanam, mulsa, pagar keliling, paranet, semua hal yang bersangkut paut dengan lahan itu dilakukan oleh rumah sakit atau pemilik lahan. Jadi semuanya ini lahan bukan kita, istilahnya bukan kita tuh kalau sudah selesai mereka melakukan pembersihan walaupun ada kotoran-kotoran dikit tidak masalah ya, kita ini tinggal bajak sama tinggal melakukan pembuatan gulutan sama pemasangan mulsa, jadi akan lebih terfokus di situ. Jadi bajak untuk mereka, jadi mereka tuh harus membersihkan, itu sudah urusannya mereka. Jadi kemarin sudah saya ngomong gimana itu sudah mulai dibersihkan dulu. Oh belum, nanti kalau sudah MOU-nya ada atau PKS-nya itu ada baru kita bergerak. Ya sudah, berarti kan kita nunggu untuk surat kerjasamanya. PKS kan perjanjian kerjasama atau MOU ini kita berhasil jalan dulu. Jadi nanti yang kita prediksikan yang warna biru polybag ini yang rencananya kita tanam di sana. Jadi modal kita adalah 74% daripada kita harus umbi mini. Umbi mini mahal sekali. Misalnya contoh ini umbi mini 400 juta, ya ini sekitar 300 juta. Gitu ya. Tapi polybag kan sudah pasti tumbuh, enaknya itu. Nah, jadi pemilihan kita tuh di polybag. Nah, dari untuk perkiraan panen 2-3 musim dengan tim polybag. Nah, itu kelihatan di sini akan ada berapa jumlah tonnya. Total 95 ton, itu jadi 60 ton penyusutan. Nah, 30-40% itu berat panen akan menguat kadar airnya. Dari 60 ton menjadi dikalikan 6.000. Kalau jadi cuma jadi hasil umbi aja berarti 360 juta saja. Tapi kalau hasil dikeringkan dan dijadikan chip itu akan jadi 10 ton saja karena 6 kilo jadi 1 kilo. Dikalikan perkiraan harga 40.000 karena mungkin sekarang harga baru turun ya anjlok. Nah, itu perkiraan tuh ada 400 juta. Masih belum ditambah lagi bonus panen kakak. Kira-kira yang 6 kuintal. Itu kali 60.000. Kita ngomong ini yang terjelek. Tapi kalau dengan 3 musim itu akan naiknya segini perkiraan kita sampai segini. Ini perkiraan perhitungan saya 633. Terus bonus panen kakaknya berarti kan nambah 1 tahun lagi, jadi sekitar ya 1,2 ton kali 60.000 ya 72 juta. Itu yang saya tambahkan ya, prediksi. Saya sudah berikan ini prediksi, jadi kalau menyusut ya bisa. Ini untuk musim kedua dan ketiga akan menyusut. Jadi modal untuk musim kedua dan ketiga akan menyusut. Modalnya dalam artian modal benih maupun paranet bisa dipakai lagi dan lain sebagainya. Jadi untuk yang musim kedua ya, sorry. Itu yang tadi di sana yang untuk itu di harga 40.000, yang ini 45. Yang mana? Nah, yang sebelum itu kan 40, yang tadi di 45. Sama angkanya. Yang mana Pak ya? Ya, di sini kan 40.000 kan? Ya. Asumsinya 40. Tadi yang di layar selanjutnya dihitung di 40.000. Nah, ini nanti saya koreksi karena 45.000 menurut saya terlalu tinggi untuk sekarang. Ya, untuk sekarang terlalu tinggi. Info juga dari Pak Randy juga. Jadi makanya saya edit. Ya, saya edit ini yang ini belum saya edit. Tapi tidak masalah ya Pak, kan beda sedikit, tidak masalah. Kan hanya perkiraan ini. Terus ini gini, kita lihat di polybag ini warna biru. Ini kan 74% ini. Ya, 74%. Ini kalau dilakukan pada waktu masa tanam yang kedua saja, itu modal kita cuma tinggal 29%, Pak. Jadi sangat minim. Jadi masa tanam yang kedua, kalau tanam yang pertama itu sudah, jadi anggapannya kita tidak ada modal benih untuk mulai masa tanam kedua itu sudah. Jadi kita ongkos paling tinggi ya di starting awal ini saja. Jadi tidak memerlukan berikutnya itu tidak memerlukan banyak biaya. Bahkan kemungkinan biaya itu sudah langsung di-cover oleh penjualan dari orang itu sendiri. Jadi umbi maupun ini sendiri. Umbi maupun katak sendiri. Nah, ini dia lahannya yang ini A, sini sama B. Nah, yang B ini yang rencananya dikerjakan lebih dulu. Nah, ini saya sudah dapat site plan-nya dia, atau CAD-nya dia sudah dapat. Jadi saya sudah, dan ini sudah di oke sama Dr. Yohana. Bener, ini tandanya sudah seperti ini. Jadi pagar, lahannya juga begini. Oke. Bentar, saya share screen yang satunya. Saya pindah ke kamar dulu. Sambil lanjut nggak apa-apa. Ya Pak. Ini kan Pak Hasan. Oke, lanjut. Ya, ini kan Pak Hasan. Nggak salah. Nah, terus oke, kita lanjut aja dulu. Yang satunya gambarnya belum jadi. Oke, ini 20 tahun Pak. Jadi saya mempresentasikan. Jadi mohon diperhatikan benar-benar. Ini 20 tahun target untuk APK. Jadi 2 musim. Kita mulai istilahnya untuk panennya itu setiap 2 musim. Tapi pada dasarnya, pada prakteknya setiap musim kita bisa lakukan panen. Setiap musim kita bisa lakukan panen. Jadi saya membagi dalam 5 tahunan. Kerja dalam 5 tahunan. 1 tahun itu 2 tahun itu tanggalnya kelihatan.
1,5 tahun, terus kita mulai 2 tahun lagi, terus 1,5 tahun, seperti itu terus sampai di tahun 2041. Nah, kerjasama yang kita berikan itu nanti melakukan profit sharing untuk 2 tahun pertama itu cuma 5%, Pak. 2 tahun pertama itu 5% saja. Itu kerjasama dengan lahan tok. Lahan aja. Kalau kita ngomong petani cuma punya lahan aja kan otomatis kita yang bangunkan pagarnya, kita yang bangunkan apa. Nah ini kan secara prinsip sebetulnya saya tidak mau cerita ini ke mereka 10% ini. Karena kemarin kadung 10% yang saya bagikan. Jadi yang saya sharekan itu yang satu ini aja. Slide pertama saya itu hanya 10, 20, 30, 40, 50. Cuman itu. Nah, ini kan supaya mereka bisa lihat kenapa kok dari dokter pun kan kita berikan yang level ini. Kita upgrade dari level yang ini, yang 5% ke yang level 10%. Kenapa? Yaitu dia menyertakan modal kira-kira kita anggap 50 juta. Dalam artian untuk gudang, untuk pagar. Gitu loh. Makanya saya minta supaya pagarnya bagus, Pak. Gudangnya ya oke. Kalau mereka masang gudang di tempat itu jelek, pemandangan orang juga kurang bagus. Jadi otomatis mereka akan pasang gudang di tempat itu akan mungkin lebih baik ya. Dalam artian tampaknya akan lebih baik. Nah, itu yang saya perkirakan, makanya saya memberikan presentase itu mulai 2 tahun pertama itu 10%. Terus 1,5 tahun berikutnya kalau ada, jadi sampai tahun 2024 ini sudah mulai 20%. Itu share ke mereka loh Pak, dari profitnya. Profitnya masuk ke kita, 20% masuk ke kita. Itu dibagi sekian orang. Terus yang tahun berikutnya sampai tahun 2029, Desember 2029 itu cuma 30% ke mereka. Tahun berikutnya 40% dan tahun selanjutnya itu 50% terus. Terus kita di sini kita akan mengadakan bila memungkinkan ya. Jadi kalau modalnya kita kumpulkan, kita tidak ngerti harga mesin untuk glukomanan pemurnian itu harganya berapa, saya masih belum tahu. Apabila itu modalnya kita memungkinkan untuk hal itu, kita akan lakukan pembelian mesin glukomanan urunan barengan. Nah dari mesin ini kita akan menjadikan ya kalau syukur-syukur bisa ke Shirataki atau mie atau apa produk yang basah aja tidak apa-apa, untuk produk untuk dikonsumsi di mana itu di rumah sakit itu juga tidak masalah tuh. Itu. Jadi kenapa kok kita membagi seperti ini sampai 50% aja? Karena kita modalnya berat kali di tahun depan sampai tahun 12. Kita akan selama kita akan maksimumkan supaya ada mesin yang tempat ini. Selain itu pada musim-musim berikutnya kita sudah sekarang mesin kaca, mesin oven. Kita belajar, jadi saya itu paling tidak ada 3 mesin ini minimum untuk melakukan itu. Kalau tidak kita pakai matahari, kita harus pakai mesin oven ini untuk pengeringan, untuk masuk ke pabrik. Oke, ini yang pertama. Karena saya cuma bicara masalah cuma 2 musim aja sudah cukup. Tapi setelah saya share tentang pabrik Ambiko yang membutuhkan 3 tahun, nah saya memberikan opsi ini ke mereka. Jadi 6 tahun itu 3 tahun pertama 0, atau 3 tahun pertama itu sudah 5%. Nah, seterusnya dia akan naik sampai ke 50%. Sebetulnya sama sih. Cuman ini lebih panjang waktunya karena 3 tahun untuk bisa target masuk ke Ambiko. Nah, mereka dalam hal ini mungkin ya takut ya, ini bisa berhasil atau tidak. Makanya mereka milih kerjasama yang 20 tahun. Nah, nanti waktu pertemuan dengan mereka, kalau saya berpikir, saya harap dari pihak Pak Ferry maupun Pak Randy, ya dalam tanda kutip, kalau bisa minta aja 24 tahun, Pak. Kenapa? Selain kita dapat tambahan 4 tahun, lumayan loh Pak, duit 4 tahun nganggur loh Pak. Nah 4 tahun kita dapat hasil dari mereka. Selain itu kan kita juga mantap untuk kita menyediakan mesin pemurnian glukomanan ini kan mantap gitu. Jadi kita bisa untuk istilahnya menambah income kita, sebetulnya seperti itu. Nah jadi kalau bisa diojo-ojoi ke 24 tahun ini sangat menguntungkan untuk rumah sakit juga gitu. Karena kita nanti pada tahun ke-8 sampai tahun ke-12 itu kita akan siapkan mesin ini sama. Jadi dan target kita itu jauh lebih sekarang gini. Kalau kita jual ke pabrik sama kita jual ke pengepul, kira-kira rupiahnya dapat lebih dapat mana Pak? Secara logika, Pak Hasan coba. Lebih ya kalau pabrik ya. Kalau kuota kita banyak lebih menguntungkan ke pabrik Pak. Karena kalau pengepul itu akan dipotong 2 kali transport dan 2 kali bongkar muat. Nah itu dia, sudah dapat ya. Jadi kerugiannya kalau harus ke pengepul. Pak Iwan. Ya gimana? Ini angka menarik ya presentasinya. Kira-kira memungkinkan nggak
supaya lebih lebih menarik lagi gitu, misalnya yang 10%, 5% itu yang presentasi itu diekuivalenkan dengan value dengan rupiah, itu bisa disimulasikan nggak itu? Loh, ini kan kita sudah ada rupiahnya, Pak. Ini, Pak. Oh, kalau gitu tuh dimasukkan ke situ, Pak. Jadi dari angka ini dari yang tabel yang tadi itu misalnya 10% sama dengan plus minus berapa gitu kan. Jadi orang kan bisa ini nih, dari angka yang 10%, 5%, 5%. Nanti gini, Pak. Karena saya sudah nggak memberikan info di sini. Saya di sini tuh hanya persentase untuk sharing profitnya aja. Karena pendapatan di sini itu hanya prediksi, Pak. Saat ini nggak Bisa lebih, bisa kurang, tapi kita sudah ambil di titik yang paling rendah. Ya, jadi kita di sini itu memberikan tuh supaya kalau kita kasih rupiah itu nanti resiko. You kemarin kasih presentasi gua 10 juta loh rupiah loh. Kan repot, Pak. Tapi kalau dari accounting sudah berbicara, oh ini kita belum ada keuntungan atau sudah ada keuntungan nih 10 juta. You bagian you 5%, ya sudah 5% dari 10 juta. Gitu, Pak. Karena bukan suatu hal yang benar-benar sesuatu angka yang mutlak. Ya, oke. Ya. Kan bisa aja mereka bertanya seperti itu kan. Oh iya, suruh lihat ini. Ya, oke. Ya, prediksi sudah ada. Makanya saya kasih di sini itu adalah persentase semua. Jadi kita berikan persentase. Kenapa? Ini menanam, bukan jualan. Menanam faktornya banyak sekali, bahkan dicuri bisa. Ya, itu ya. Oke. Nah, ini model kerjasama yang kita tawarkan. Ya, jadi kerjasama yang kita tawarkan itu lahan plus modal, itu recommended. Modal lahan plus benih, modal dan benih. Nah, standar APK itu kira-kira sekian kali panen. Nah, sedangkan standar Ambiko itu sekian kali panen, tapi memang lebih besar hasilnya nanti. Nah, makanya saya memberikan recommended di sini. Jadi penyertaan modal minimum segini itu kita sudah dalam artian itu kita sudah perhitungkan untuk buat mereka melakukan pembersihan, mereka melakukan perataan tanah, terus mereka melakukan pembuatan gudang maupun pagar. Sebetulnya kita sudah di sini. Jadi sebetulnya saya recommended di sini. Nah, cuman dari harga dari kerjasama yang kita kemarin, saya kan nggak ngomong kalau sebetulnya itu masuk ke situ tuh kita nggak ngomong, saya nggak ngomong, Pak. Jadi istilahnya saya biarin aja. Jadi biarkan mereka istilahnya ngerti kalau sebetulnya mereka ini lebih seneng karena mereka posisinya mereka di-upgrade. Kalau orang dikasih diskon atau orang di-upgrade kamar masuk ke salah satu hotel terus di-upgrade kamar kan seneng, Pak. Padahal itu sudah biayanya ya itu sebetulnya gitu loh. Ya, maksudnya ini sekedar proses marketing saja. Saya potong sebentar, boleh? Ya, boleh, Pak Hasan. Gini, tadi kan sudah menawarkan 3 option. Yang pertama yang direkomended adalah lahan plus modal. Nah, ini mumpung kita yang dibahas adalah option-option tadi. Nah, setelah saya pelajari draft MOU yang kemarin di-share di grup, itu kayaknya mereka lebih pilih option yang hanya lahan saja. Ya, kira-kira seperti itu ya? Betul, Pak. Oke, karena option yang mereka pilih arahnya kayaknya kan hanya lahan. Nah, ini menurut saya dari info yang sudah disampaikan Pak Joko, dia Senin minta meeting, terus minta harus tadi PKS-nya itu sudah bisa clear. Nah, artinya ini kan bola panas ini buat kita. Nah, dengan option yang sudah ancang-ancang mereka pilih, menurut saya kita lebih fokus pensikapannya bagaimana. Karena nanti begitu PKS tanda tangan, kedua belah pihak setuju bahwa mereka adalah option yang kedua ya tadi ya, hanya lahan saja. Nah, pasti next mereka akan menuntut kita akan bekerja cepat. Nah, ini sedangkan di internal kita kan kayaknya masih belum sampai membahas mekanisme atau bagaimana nanti cara kerja kita. Nah, ini akan bermasalah untuk kita nanti. Ya. Maksud saya gini, Pak Hasan, hal itu akan kita bahas setelah ini selesai, Pak. Oh, setelah ini selesai ya, oke. Setelah presentasi saya selesai, karena presentasi saya itu supaya Pak Ferry sama Pak Randy sama Bu Melisa itu semua dengar dulu. Kan kalau Pak menyatukan dengar ya. Masih menyatukan bahasa dulu ya gitu ya. Kalau Pak Hasan kan sudah dengar saya ngomong waktu kemarin saya presentasi di direksi itu. Ya kan? Paling tidak ini saya selesaikan dulu supaya paling tidak kita menyamakan persepsi dulu. Supaya siap. Kalau nanti ngomong, maksudnya kita ada pemikiran-pemikiran itu bisa kita tambahkan, bisa kita istilahnya ambil jalur yang sesuai sama ini. Jadi tidak menyimpang-menyimpang. Begitu, Pak. Oke. Nah, ini kasih menyamakan dulu ya, menyamakan bahasa bahwa yang kita jalankan itu sejauh mana itu ya. Oke, siap. Nah, lanjut kalau gitu. Oke. Kemarin yang saya siapkan ke mereka itu yang ini, Pak, proses 20 tahun dengan yang mulai 10, 20, 30. Jadi mulai dari 10. Nah, jadi sebetulnya besok kalau kita ngomong-ngomong atau kita misalnya disanggah ataupun loh Pak tidak ada diskon atau tidak ada kenaikan Pak, itu kok cuma 10 toh. Loh, sebetulnya untuk kerjasama lahan itu 5% Pak. Karena ini kita lihat dari ini kan rumah sakit salah satunya mungkin bidang sosialnya juga lumayan tinggi, makanya kita upgrade ke 10%. Harusnya kita cuma 5% ini untuk kerjasama dengan yang hanya lahan aja.
ya kan? Nah, lahan ya saya nggak ngomong lahan dan lain-lain plus 50 juta, kalau misalnya 50 juta itu saya perkirakan untuk paket, saya nggak ngomong gitu. Jadi ini hanya strategi marketing saja supaya dalam hari ini mereka melihat kalau kita tuh sudah mengupgrade komisinya, mereka tuh sudah kita upgrade. Jadi persentase untuk sharing profit itu lebih tinggi sudah daripada yang hanya lahan aja. Gitu ya Pak ya. Jadi mungkin kalau Ferry sama Pak Randy kan bisa sama mereka, dipalin sama mereka ya, berdasarkan dari ini aja udah cukup. Gitu Pak, untuk memberikan ke mereka. Nah, ini MOU. Mas Hasan, bentar, Pak Hasan saya tanya. Kalau biasanya sewa lahan sekarang tuh berapa sih? Sewa lahan itu tergantung lokasi Pak. Rata-rata kalau di Ngawi ya, itu per hektarnya minimal di 17 sampai 25 juta. Nah itu yang menentukan besarannya angka, biasanya letaknya semakin strategis dan di pinggir jalan, itu pasti angkanya semakin tinggi. Dan kondisinya udah siap tanam tuh ya? Kalau pengolahan tetap dari kita, artinya di situ lebih mudah. Terus terhadap irigasi bagaimana, apakah harus pakai pompa atau tidak, itu yang menentukan harga semakin tinggi. Ya. Oke. Jadi saya cuma membandingkan, tadi kan ini kasih 10% nih. 10%. Ya. Kalau orang lain dengan lahan aja sih sebenarnya kita bisa dengan sistem sewa aja selesai kan sebenarnya ya. Sebetulnya. Betul kan? Ya. Tapi ini kan dengan istilahnya Pak Yohan kan sebagai di upgrade gitu. Betul. Yuk gua kasih ini kan gitu kan. Ya. Bukan sekedar disewa aja kan seperti itu Ya, kan. jadi istilahnya kita. Jadi ini bisa menjadi satu alternatif juga kalau sebenarnya kalau kita kerjasama dengan yang lainnya kita cukup sewa, tapi dengan ini kan berarti ada privilege gitu loh. Betul, ada privilege Ya, oke, sama. paham. Dan perlu diketahui, tanah yang hari ini yang kami tempati hari ini itu per meternya sudah harga 15 juta sampai 20 juta, Pak. Per meternya di tanah ini. Karena saya persis dengan ini kan persis kita sebelah Dokter Un loh, Pak, saya ini, Pak. Rumah saya ini persis sebelah Dokter Un. Jadi saya tahu sendiri, saya pernah tanya ruko-ruko yang di seberang sana, satu biji itu sudah 3,5 miliar sampai 4 miliar, Pak. Jadi tanah 1 hektar itu saya rasa kalau disewa, waduh, sudah tidak tahu harganya berapa, Pak. Nah, itu dia. Jadi tanah di sini memang nggak kelihatan, tapi ini mumpung dalam tanda kutip pihak rumah sakit ini sudah dalam artian itu sudah kesusu. Biar caranya biar ini tanah bermanfaat. Nah, kita tuh harus siap terima bola panasnya. Itu loh, Pak. Nah, kita siap bola panasnya ini kan supaya kita siap ya, paling tidak satu momen ini harus terjadi. Kita kumpul, kita ngomong bersama. Nah, itu supaya besok kita ngomong satu kata, Pak. Ya kan orang ini memang rencana penanamannya di lahan yang lahan tidur, ceritanya begitu kan, betul. supaya lebih produktif. Betul. Nah, ini yang modal plus lahan. Jadi ini hanya penjelasan saja. Kalau ini hanya penjelasan saja. Ya, kira-kira sudah selesai nih. Nah, oke. Sebentar, ini saya ada satu. Nah, ini dia. Ini belum selesai ya, Pak. Ini saya masih edit semuanya ini. Saya masih edit semuanya. Nah, ini. Pak Yohan ada pikiran dikit. Bentar, saya tak. Bentar, Pak. Ini MOU-nya. Sedang saya, ya, ini sedang saya matangkan ya. Jadi semuanya nanti saya akan berdasarkan dari presentasi saya. Itu saya akan tuangkan ini ke sini. Ya, terutama di pasal 1 sebenarnya kemarin itu pasal 1 itu saya memberikan ruang karena Pak Yohan yang meeting yang lalu kan bisa dicantumkan itu lingkupnya, jadi lingkup dari kita apa, lingkup dari mereka apa sebenarnya tadi yang sudah ada juga di salah satu slide ya. Oke. Jadi Ya, nanti ya kita saya mau masukin situ nanti. Jadi semua saya nanti perbaiki ini semua sebelum maju ke mereka. Jadi sebelum maju ke mereka saya akan share nanti semuanya kalau sudah jadi nanti untuk MOU-nya. Jadi saya sharekan supaya paling tidak nanti kita omong-omongnya biar satu kata. Ya ini yang bisa menjawab ini loh Pak Hasan ya, Mas Hasan. Bahwa karena Pak Yohan memberikan 3 opsi, bahwa ada yang dengan lahan plus modal yang dari komplit, ada yang lahan saja, dan kita ada 3 opsi kan, sehingga memang kita harus punya 3 model MOU. Oh enggak, Pak. Ini, Bukan 3 model MOU, 1 model MOU saja. Nanti yang dipilih yang mana? Bisa, Pak. Jadi kita nanti istilahnya ini kan saya sertakan seluruh gambarnya juga. Nah, ini dia, ini gambar yang dari pihak mereka. Jadi saya tahu luasannya, kita luasannya L1 segini, sekitar 1.500, L2-nya sekitar 8.900. Nah, ini ketahuan. Ini dari mereka, gambar ini dari mereka. WA ke saya ya, yang ini. Kalau ini saya di WA kosongan, saya yang memberikan arsiran itu, tahap 1 dan tahap 2. Jadi saya harapkan sih, pikir saya, supaya mereka menyetujuinya di tahap 1 dan tahap 2, itu dibarengkan.
Karena tahap 1 itu cuma kelihatan 1 hektar aja, Pak. Tahap 1, sedangkan tahap 2 segini ini mereka karena ada pagar di sini, Pak. Cukup panjang lah. Kalau di sini kan cuma 100 meter aja, Pak, pagarnya, Pak. Kalau ini mereka di sini ini segini pagarnya. Nah, cukup panjang ini. Lah pagar segitu kalau ya isa-isa sampai 50 juta sampai 60 juta. Modal mereka untuk pagar tok. Nah, jadi kalau saya sih karena apa? Kalau kita ngerjakan maksud saya gini, bagaimana caranya supaya mereka tuh mau untuk bekerja sama dengan kita di 2 lahan ini. Walaupun itu agak dalam tanda kutip berat untuk kita. Tapi kan beratnya di awal aja, Pak. Gitu loh. Lah mereka itu maunya cuma di sini aja. Karena di sini alasannya itu akan dibangun gedung. Tapi kemarin dari Dokter Iwan itu mereka ngomong itu dari yayasan kalau 5 tahun lagi mah mungkin belum dibangun itu. Nah, itu. Jadi kalau saya sih mencoba supaya kalau bisa, nah ini kan saya sertakan di sini. Jadi semua saya sertakan sini, Pak. Jadi saya tuangkan hitam putih semua. Nah, nanti ini semua saya print hitam putih semua kecuali gambar. Nah, itu supaya kerjasamanya bisa, kalau bisa itu tahap 1 dan tahap 2 ini semua. Nah, itu ya nanti omong-omongnya nanti. Kalau kita dapat cuma tahap 1 aja, ya sudah, berarti kita akan dalam tanda kutip nanti akan bekerja lebih giat, lebih keras untuk menggait petani-petani yang ada di daerah sini. Apa gunanya ya mereka supaya mereka mau nanam porang di lahannya mereka. Karena yang beberapa waktu yang lalu kan saya sudah cerita dengan Pak Randy, dengan Pak Hasan, saya sudah punya beberapa kontak dari petani di daerah sini yang punya ponaan habis dari Jepang turun ke Indonesia sudah tidak balik ke sana lagi dan mereka tahu tentang porang. Nah, ternyata pabrik porang banyak di Indonesia. Nah, makanya mereka pengen menanam. Nah, tapi kesulitannya itu adalah benih, Pak. Karena harganya yang sangat mahal. Nah, itu nanti jadi bagian kita untuk ke depannya. Jadi ini kita saya tulis semua, Pak. Semua sudah saya. Jadi semua yang saya sharekan sore ini, yang ini untuk dari slide saya itu akan saya share, saya tulis ulang di sini nantinya. Jadi supaya tidak salah, tidak berbeda sama presentasi saya yang kemarin itu. Tidak berbeda dengan presentasi saya. Nah, jadi ini seperti hal ini, ini juga sama, cuman ini warna hitam putih aja. Nah, Coba dari atasnya apa dia di-share di grup, Pak? Bisa biar saya baca juga. bisa, nanti saya share. Ini kan belum jadi, Pak. Nanti kalau sudah jadi kan langsung saya share, Pak. Bisa coba. Ini kan Ya, ada yang beberapa yang mungkin tadi kayak model-model begini, model tadi ada apa namanya layout gitu ya, Mak. Mungkin itu semua di lampiran semua kali ya. iya, makanya saya akan masukkan semua. Jadi Maksudnya karena kalau diselipin di dalam ini nggak lazim gitu, dari ini sebagai lampiran-lampiran nantinya. oh boleh, nggak apa-apa. Nanti kan saya share-nya bentuknya DOC, Pak, dokumen. Ya. Jadi Pak Ferry masih bisa, bukan PDF, Pak. Nanti kalau PDF itu waktu saya mau ke mereka itu baru saya PDF-kan atau kita PDF-kan ya. Tapi kalau ke Ya, jadi kita mah enggak nggak masalah kan MOU kan lebih ke kesepakatan sebenarnya gitu ya. Jadi lebih kata-kata yang didahulukan, nanti yang ini tuh dilampirkan di belakangnya gitu. Ada mapping, ada layout, ada table gitu kan. boleh. Itu sebagai Itu tuh juga Sesuai nanti coba tak atur, tak masukin di belakang yang paling, berarti di Yes, yang paling bawah ya, yang paling bawah. Ya. Oke. di lampiran 1, lampiran 2 gitu kan. Oke, siap Pak. Nanti Nah, tinggal coba lihat kalau mau dari pihak paling atas Pak Yohan. Jadi di situ kan saya menyusunnya tuh pihak 1 dan pihak 2 gitu kan. Nah, kita lihat dulu ini apakah ini nanti dari sana siapa itu yang harus diisi kan. ya mereka itu paling Dokter Iwan nanti yang Nah, berarti Dokter Iwan, alamat KTP Dokter Iwan, jabatannya apa dan sebagainya gitu kan. Ya. Itu yang harus isi dan mungkin dari pihak kita juga kan harus ada yang isi 1 orang. Ya mungkin Pak Yohan aja atau Pak Randy gitu, Pak Yohan aja mungkin ya. Jadi 1 orang nanti kita tanda tangan di saksi-saksi kan bisa. boleh, Gitu. apa-apa. Ya, Jadi kalau ini- saya sih terserah, dari Pak Randy mungkin lebih punya hak ya di sini kemungkinan ya untuk nanam di sini. Jadi saya sebagai pelaksana aja, nggak masalah, Pak. Karena Ya supaya kalau kita ini udah terisi tertulis kan mereka akan lebih enak membacanya ya. boleh. Jadi misalnya Saya minta diisi KTP nama dulu aja. Oke, lengkapnya saya potong sebentar. Ya, Jadi ya, kalau terkait pihak ke-1 dan pihak kedua, saya kira itu kan di level top manajemen semua ya. Ya, Karena pihak saya itu adalah Pak Iwan. Mungkin kalau di level kita harusnya adalah di pihak komisaris ya. Karena kalau Pak Johan mungkin lebih ke struktur organisasi sudah kita sampaikan, Pak ya. Jadi kalau atas namanya itu Pak Johan, menurut saya sih kurang pas lah. betul. Harus lawan yang tanda tangan siapa harus seimbangan, Pak ya. Ya. Oke. Supaya bisa kerjasama, Pak. Ya nanti kan di sini tertulis juga PT Uri Porang Indonesia, jalan itu nanti di tolong saya lupa tuh dilengkapi alamat Pak Hasan dulu ya. Di Kota Ngawi, Jawa Timur berdasarkan surat dan sebagainya gitu kan. Ya, nanti langsung ditulis di Ya. aja, Pak. Nanti saya ketikkan di sini. Berarti ini tidak ada surat kuasa berarti ya. Ya, langsung ya. Surat kuasanya kita hilangkan. Oke,
Oke, nanti dia tinggal dia selanjutnya step pertama gitu. Ya mungkin terus bisa diturunkan Pak Yohan, jadi kita bahas per line ini. Mumpung bersama ini jadi bisa kita lihat gitu loh. Ini pihak kedua, kalau tadi Dokter Iwan berarti kita minta data Dokter Iwan. Ya. Sehingga ini lengkap dan ini sebagai dia atas nama yayasan atau apa kan namanya mesti benar semua gitu loh. Supaya nggak salah gitu. Tuh, nah selanjutnya dibilang para pihak. Itu atas yayasan ya, bukan ya? Direksi, Pak. Direksi. Kalau yayasannya Yayasan Pantiko Sala namanya. Itu yayasan beda lagi, beda orang lagi. Beda orang ya, berarti ini kita bekerja samanya dengan rumah sakit. Direksi rumah sakitnya. Karena kalau yayasan itu kayak bangun gedung itu yang menentukan yayasan. Jadi yayasan itu punya rumah sakit, punya sekolah, punya macam-macam. Betul. Itu penting sekali dalam MOU gitu kan, kita jelasin jangan sampai nanti di antara mereka rumah sakit dan yayasan begitu kata rumah sakit setuju, yayasan bilang kita nggak setuju padahal udah ada investasi harus ditutup atau dihilangkan. Nah itu kerugian itu yang kemarin saya berpikir ulang, makanya saya ada pasal yang ingin tahu ini bisa ada fotokopi sertifikat ini gitu, kita ambil siapa gitu supaya kita nggak sembarangan gitu. Kalau info dari rumah sakit itu kan di lokasi itu memang free untuk jangka waktu lama. Sedangkan yang di belakang itu rencana mau dibikin gedung, makanya dia rencana ya satu aja gitu loh, tahap satu aja. Yang tahap ya betul sih, betul Pak Johan. Cuma memang apalagi itu free gitu ya, free itu karena sekarang lagi tidak produktif. Iya. Begitu nanti kita tanam porang itu ada hasilnya, ini bisa kalau kita tidak jagain secara legal juga agak berbahaya ya. Loh, makanya saya kan mintanya kerjasamanya kan sampai 20 tahun bahkan 24 tahun, Pak. Ya, jadi yang menandatangani 20 tahun ini jadi siapa sebenarnya yang kuasa di situ ya? Yayasannya apa rumah sakitnya gitu? Direktur utama, Pak. Untuk yang lokasi di situ karena gini loh, yang lokasi di bawah itu kan, lokasi yang di tahap 2 ini, yang warna merah ini, itu kan dia kan sudah ada wacana dari yayasan untuk nantinya dibangun. Sudah ada wacananya tuh sudah ada. Jadi daripada mereka merasa cuma 5 tahun, tapi saya ngomong 5 tahun loh, 5 tahun lumayan loh kalau bisa menghasilkan. Saya ngomong gitu kan, mereka juga berpikir nggak apa-apa lah. Maksudnya gini, untuk kebun utama tahap pertama ini yang kita kontraknya sampai 20 atau 24 tahun. Tapi yang tahap kedua itu optional dalam artian kita bisa pakai selama dia masih kosong. Nah itu yang dalam tanda kurung saya sih membuka diri untuk pihak rumah sakit supaya mereka mau untuk mengerjakan itu, karena pada dasarnya pada awalnya pihak rumah sakit itu sudah ngotot sampai kemarin ngajak saya sampai di ujung-ujung di sini, Pak. Sampai di ujung-ujung sini saya ngajak ke saya jalan-jalan sampai di ujung-ujung sini. Dan ini hutan belantara, Pak. Ya. Nah, jadi kalau yang ini tidak bisa diutek-utek, ini dia pembuangan air kotor, Pak. Ini limbah ini. Jadi ini nanti dipager. Nah, itu dia. Itu kalau lihat 101 kali 51 cuma 5.000 loh Pak ya. Yang satu juga 100 kali 49. Berarti cuma 5.000 ya. Loh, setengah hektar. ini sampai sini, Pak. Ini kan 1 hektar juga. Jadi kan total 2 hektar, Pak. Ini kan 1 hektar. Ini 1.400. Oh ya. 89. Ya. Nah, kalau yang di sini kan perkiraan saya bisa sampai 2.000. Ini kan berarti total ini sama ini kan 2.000-an. Ya nanti masih kepotong dalam tanda kutip, ini kan banyak pohon besar. Masih kepotong itu. Ya total kita harapkan kalau sekedar cuma 1 hektar, saya pikir kok ya bisa, cuman keuntungannya itu kita juga dibagi 5. Ya kan? Tapi kalau secara legal sih sebaiknya satu-satu Pak. Jadi yang ini yang 1 hektar dulu dibikinkan MOU-nya. Nanti kalau mau kayak opsional itu ditambahkan dalam adendum gitu loh. Boleh. Luas-luasnya. Kalau nggak akan ngedil. Susah, ada 1 sekian, meski di 1 deal dulu. Baru nanti yang ini diproduktifkan selama 5 tahun, tidak ada opsional, ada tanah luas sekian ditambah dengan jangka waktu perjanjian 5 tahun dan bla bla blanya gitu kan. Ya, kalau saya malah ini nggak 5 tahun, Pak. Jadi kita tetap berpatokan pada 24 tahun atau 20 tahun. Tetapi apabila akan dipakai oleh pihak Yayasan Pantiko Sala, kita persilakan untuk dipakai. Nah itu berbahaya Pak, MOU gitu. Kalau ada kata-kata apabila akan dipakai gitu ya, itu cukup riskan. Kan untuk tahap yang kedua, Pak. Untuk tahap yang 1 kan tetap nggak ada kata-kata itu. Jadi mungkin dibikinkan MOU 2 MOU, yang 1 untuk ini, Ya yang harus. satu untuk ini. Ya adendum aja. Ya 1 tambah adendum yang untuk luas yang keduanya gitu. Cuma nanti kita ini. Oke, kebayang. Kemarin saya nggak kebayang mau ngomong apa soalnya. Ya. Nah, salah satu fungsinya kenapa ada meeting siang ini kan ya salah satunya ini, Pak. Jadi Pak Ferry juga bisa tahu kondisi. Yang ini cuma kira-kira 5 sampai 6 tahun bisa. Nah, itu kan Pak Ferry kan bisa nanti ngatur ininya, suratnya ini. Gitu ya. Oke, nanti semua kalau sudah selesai suratnya saya share di grup. Ya, kan yang penting kan omongan Pak Hasan yang selama meeting itu cemplung gitu loh, baru kita rapikan kan gitu ya, supaya yang kemarin kan nggak ikut meeting, jadi nggak tahu sebenarnya ada kata-kata apa yang Kalau makanya ini kan belum selesai. Karena ya, saya kan oke dilanjut Pak. karena kan istilahnya kalau
di untuk yang materi yang apa itu namanya, materi yang tadi kan sudah selesai yang saya tadi. Nah itu sebetulnya sama persis pada waktu saya lakukan presentasi di PPT tadi Pak, yang PowerPoint ya. Nah makanya saya terapkan di sini semua, saya ke sini semua, saya nanti bisa baca. Belum selesai nih, belum selesai. Ini belum selesai Pak. Berarti nanti saya akan pisahkan itu antara yang A sama yang B, saya pisahkan sama nanti perkara itu kan Pak Ferry mungkin lebih bisa ngatur untuk kejadiannya itu. Ini saya langsung bikin segini Pak. Jadi optimum di tahun ketiga. Bumi produksi lebih dari 4 kilo. Ya. Ini sama persis yang kita bicarakan di waktu kita meeting dengan mereka. Umbi produksi akan dikirim ke pabrik dalam bentuk chip kering. Oh, berarti ini kerjasamanya sampai ke bentuk chip ya? Kita maksimalkan Pak, karena gini loh, kalau kita tidak akan bentuk chip, kita nanti keuntungannya kurang Pak. Kalau masuk ke pabrik. Dan kerjasama dengan dokter Unnya itu berbagi hasilnya terus sampai hilir gitu. Kalau saya ini kan gini loh, tadi Pak, tadi yang sebentar saya share screen lagi ya Pak ya. Oke. Nah, kerjasamanya kita itu sampai dengan, nah ini Pak, bila modal memungkinkan, kita akan ada mesin pemurnian glukomanan. Jadi bukan cuman, jadi mesin yang akan kita investasikan ke sana satu, mesin cuci, pencuci porang. Setelah kita mau pakai steamer atau apa sembarang. Mesin pencacah porang. Ketiga, mesin oven. Kalau mataharinya kurang, kita masih ada mesin oven. Jadi saya sudah bicara dengan mereka, saya paling tidak minta 35 ampere, Pak. Jadi untuk pertama, mereka akan pasang 2200 dulu. Ya, 10 ampere dulu. Nah, itu untuk 3 mesin ini saya rasa bisa. Tapi nanti untuk mesin pemurnian glukomanan, itu akan kita investasikan mulai tahun ke-8 sampai tahun ke-12, kita akan berpikir keras di situ. Mulai tahun sampai 12. Loh, kenapa kok kita menginvestasikan di situ? Berprediksi karena apa? Keamanan di situ cukup baik. Ada satpam, satu pintu, ada semuanya. Jadi sudah ada pagar belakang, itu kan keamanan penting sekali, Pak, untuk hal ini. Ini yang jadi masalah kan? Yang warna merah ini, Pak. Teknologi pengolahan pemasaran karena nggak ngerti, karena mahal dan lain-lain. Nomor satu keamanan. Nah, ini tidak bisa dilakukan di tempat lain, Pak. Kalau kita cuma sewa tempat atau sewa tempat dan itu tempatnya tidak kondusif, itu susah, Pak. Tapi karena tempatnya kondusif, di dalam rumah sakit, pagarnya semua keliling, ada satpam, ada mesin parkir, semuanya siap. Dan itu cuma pintu keluar, ada. Itu pasti akan sangat terjaga. Nah, jadi kerjasamanya sampai ke arah itu, bukan cuma penanam. Karena begini Pak, saya sudah cerita dengan Pak Hasan. Jadi saya sudah pernah ngomong-ngomong sama orang-orang petani di daerah sini. Pak, tanemin orang Pak. Lagi timun ini bungkek kayak gini kan buang banyak. Berapa ratus kilo kamu buang timun? Nah, konsultannya terganggu sekali ya. Ya, di off dulu. Kalau lagi Pak Johan bicara yang lain di off aja dulu, nggak apa-apa. Nah gini, kalau Asal mungkin tidak ada suara Mas Bari. nah gini, kalau sekarang pada waktu saya omong-omong dengan petani yang di sini, kan kemarin tadi saya sudah ceritakan, ada sepupunya yang pulang, ponakannya yang pulang dari Jepang dan mereka tidak kembali lagi ke Jepang karena kondisi corona. Dan mereka cerita kalau di Jepang itu mereka memang butuh sekali lahan untuk porang. Nah, mereka di sini sudah bawa teknologi porang itu ke Indonesia, cuman penanamannya mereka susah. Nah, saya sudah ketemu dengan beberapa petani yang di sini. Lah petani yang di sini ini kan mereka juga kesulitan di pemodalan, Pak. Nah, dengan demikian kalau saya sudah nanam mungkin bulan Februari atau Maret kan sudah mulai tumbuh besar itu. Nah, saya bisa pamer.
Nih Pak. Nah kenapa kok kita berani menyiapkan mesin potong, mesin cuci, oven? Saya mau menyiapkan itu. Prediksi saya, mereka mau nanam itu. Nah, cuman mereka kan istilahnya begini, dalam artian mereka tuh pengen beli harga bibit yang murah. Dan juga mereka kesulitannya satu, kalau mereka beli bibit takut, kalau di online juga takut ditipu. Nah, jadi istilahnya mereka supaya mereka aman, nih lihat, ini gua punya kebun, lu mau beli, ini gua sudah siapin ininya, apa itu namanya, benihnya sudah tinggal milih, benih yang super atau yang apa, silakan tinggal milih. Nah begitu, jadi istilahnya semua siapa sampai ke situ Pak. Jadi bukan kita nggak mau untuk maju, no, kita tidak berhenti di sini. Dan saya sudah ceritakan hal ini ke pihak rumah sakit. Kalau mereka melakukan penanaman dan mereka panennya juga akan lari ke sini, motong di sini, mengeringkan di sini. Siapa tahu kalau di sini, kalau saya, kita jadikan, kita ini adalah pengepulnya. Kita bisa jual ke pabrik. Kita masuk ke pabrik lebih mudah. Kenapa? Kita punya rombongan yang lebih banyak. Bukan kita tok yang nanam. Persis di depan rumah saya ini 3 hektar, Pak. Kosong, Pak. Tanam padi terus, Pak. Nih. Hari ini kosong, Pak. Nah. Ya, saya setuju banget idenya Pak Yohan, bagus ya. Ini kita diskusi aja ya, mungkin teman-teman juga bisa kita saling menguatkan nih. Idenya Pak Yohan ini harus kita dukung dan kita jagain nih kan gitu. Di mana aja sih yang bisa jadi bumerang gitu ya bagi kita. Kemana yang kita mesti push supaya jadi benar-benar kekuatan kita gitu. Karena kalau awal-awal waktu saya diskusi dengan Pak Toha ya, itu apa namanya notaris yang di temannya Pak Hasan ya, bahwa sebenarnya nanti PT OP ini kita apa sih tujuannya, visinya kemana gitu kan, mau mau sampai mana gitu, apa yang akan dilakukan oleh PT OP ini gitu kan. Nah, karena ini akan berpengaruh terhadap bagaimana kita nanti bekerja sama dengan orang di luar daripada OP ini gitu kan. Nah, waktu itu akhirnya kita sementara ya belum didiskusikan juga mengenai akar dari PT ini ya, bahwa PT Urip Orang Indonesia ini adalah sebagai manajemen budidaya orang gitu. Jadi kita manajemennya, dan ini menyangkut kepada permodalan gitu sebenarnya, yang lalu kita hampir sempat berbicara bahwa oke, kalau begitu sebenarnya karena kita sebagai budidaya, modal itu sama seperti yang tadi dibahas oleh Pak Yohan juga. Jadi kita bisa aja modal tersetor itu hanya 30% atau 40%, sisanya kita akan memanfaatkan modal investor atau modal perbankan gitu untuk setiap lahan gitu. Nah, makanya harus mencari yang punya lahan harus keluar modal gitu kan, atau kita bisa jual saham atau bisa jual menawarkan kepada para investor gitu untuk memodalin di satu lahan yang kita kelola gitu kan, seperti itu. Nah, kaitannya apa tadi dengan pertanyaan saya dengan Pak Yohan? Nah, kerjasama dengan rumah sakit Dr. U ini mau sampai mana gitu kan? Apakah mau sampai budidaya tanam aja sampai dengan nanti hasilnya kita tampung oleh PT OP? Nanti PT OP yang membuat chip, menjual dan sebagainya itu urusan PT OP gitu kan. Jadi kita menampung dari hasil, berarti kita menjamin hasil dari semua budidaya itu kita akan tampung gitu. Kita akan beli, kita akan jadi uang kan gitu kan, seperti itu. Atau kalau dari cerita Pak Yohan itu, jadi kita si rumah sakit itu ikutan juga nanti, sampai chip ikut terjual juga, keuntungan dari hasil chip juga dia berbagi juga gitu kan. Nah, ini nggak apa-apa gitu, kalau memang mau perjanjian sampai sana kita harus jelas aja gitu kan. Karena nanti misalnya kita PT OP akan bekerja sama dengan Parwet yang ada di Batang tuh, dia menyediakan sekian hektar juga nih. Apakah juga di sana dibuatkan mesin untuk dibikin chip juga kan gitu, apa pemikirannya ya. Jadi kita coba sama-sama kita bahas ya, supaya jangan sampai salah ngomong juga dengan Dr. Un nih. Kalau dengan Dr. bahwa MOU-nya hanya sampai kita menjamin hasil itu kita tampung dan kita beli sebagai pasar, ya berarti kita tidak perlu berbicara masalah membuat penyediaan mesin chip, nanti hasil dijualnya berapa gitu ya, dijual hasil itu, keuntungan dari chip itu berapa nanti dengan Amiko 3 tahun itu. Jadi nah ini kita mau sampai mana, itu yang sebenarnya menjadi kunci dari pembicaraan kita dengan Dr. Un ya. Nah, saya boleh tambah? Ya, gimana Pak San? Menurut hemat saya yang disampaikan Pak Ferry juga bagus. Artinya gini Pak, itu perlu studi kelayakan yang cukup mendalam, karena kalau kita sudah mengarah pabrik bikin chip itu kan kelasnya sudah pabrik. Nah di situ kan ada AMDAL yang harus lihat kondisi tanah, lingkungan dan lain-lain. Nah, apakah rumah sakit gandeng dengan pabrik chip itu diperkenankan atau tidak, kan kita belum studi sampai sejauh sana. Cuman pemikiran Pak Johan itu bagus juga, tapi tempatnya tidak harus di dalam rumah sakit. Nah, kemungkinan bisa di luar situ atau bagaimana lah, nanti itu ada diskusi lebih detail lagi. Intinya ini kayak hemat saya itu hanya pancingan bahwa kita itu berpikir sudah jauh ke depan sampai dengan bikin chip, bahkan sampai turunan olahannya. Menurut saya sih ini idenya juga bagus, tapi yang perlu disikapi studi kelayakannya tadi itu Pak, harus tidak bisa disatukan dalam satu MOU ini gitu. Ya, karena kalau MOU sudah tercantum sampai dengan kita nanti bikin chip dan dijual dengan Amiko, artinya dia akan ikut terus sama kita gitu kan, dengan segala dinamikanya ya, dengan segala dinamikanya. Jadi dia merupakan bagian dari PDOP sebenarnya.
Nah, gitu. Tapi kalau kita hanya budidaya, bisa aja pabrik chipnya itu kita gedein di tempat Pak Hasan gitu loh, gitu kan. Ya, jadi keuntungan jadi PTOP ya memang kita punya chip, kita bisa nampung dari petani lain juga itu dari PTOP semuanya gitu buat chip, dan kita bisa jual gitu kemana aja. Sehingga saya cuma khawatir ya kalau ini terlalu jauh, bagi mereka juga jadi menakutkan. Tapi kalau kita bicara hanya dengan budidaya, orang kan jelas sampai dengan hasil musim 1, musim 2 akan berapa, ini dibeli berapa kan gitu. Terus ada jadi umbi jadi berapa kan, mungkin lebih terukur gitu kan, terukur, sehingga kita juga tidak terlalu memberikan angin surga ya, angin surga nanti mereka sampai ke chip sampai segala macam. Cuma saya cuma kepikir aja, tapi silakan teman-teman kita diskusi ya, supaya kita nggak salah langkah nih dengan Dokter Lun. Jadi saya sampai sejauh ini saya sendiri juga agak deg-degan gitu ya. Nanti kalau disuruh bikin sampai apalagi kalau bicara glukomanans itu next step yang memang perlu pemikiran yang jauh dan permodalan yang lebih besar, itu kelasnya beda banget ya. Tapi kalau kita bisa sampai ke chips aja, dan itu dikelola chip ini hanya oleh PTOP gitu ya, kita bisa nampung dari banyak petani. Sebenarnya kita kan jadi tata kelola gitu, jadi kita hanya bermain di situ, kita ekspertisnya, kita bisa membantu petani, kita bisa menghubungkan antara investor dengan yang punya lahan, terus begitu bermainnya, dan kita nampung jadi chip lagi. Kita kalau ada kerjasama dengan Ambiko, kita salurkan kemanapun itu. Jadi ya, sehingga kita tidak sampai terlalu jauh. Nah, hilirisasinya memang mie, beras gitu, itu hilir ya, itu hasil dari pabrik yang memang ya terus sih kalau saya pribadi belum kebayang gitu sampai hilir gitu ya. Kalau sampai nanam ini step kita berproses sampai dengan bagaimana kita bisa punya sekian ratus hektar yang kita kelola aja gitu. Itu berarti kita punya kekuatan nanti pada saat untuk membuat pabrik glukomanan atau dan sebagainya, karena supply itu menjadi penting juga gitu ya. Kalau hanya punya 10-20 hektar, saya kira untuk punya pabrik itu juga tidak akan memenuhi gitu kan ya. Ini mesti luas banget menurut saya. Ini sih saya cuma berpikir ini ada satu peluang. Mungkin saya salah ya, mungkin Mas Hasan bisa koreksi ya. Saya ngeliat peluang aja nih, orang ini bagus, dan nanam juga nggak susah-susah amat gitu ya. Sebenarnya teknologinya juga nggak teknologi yang terlalu membutuhkan. Cuma memang ada modal awal yang memang tantangan besarnya di mana ya, di bibit gitu. Karena kalau bibitnya mahal pasti hasilnya juga kalau tidak ekivalen berarti tidak menguntungkan gitu loh. Tidak menguntungkan. Sehingga memang pada saat kerjasama dengan kita yang sudah ada bibit itu akan keuntungan kita kan di situ ya, Mas Hasan ya. Bibit kita gulirkan aja terus gitu kan. Yang mereka itu seolah-olah jadi kita udah punya modal dari setengah modal itu ya, dari hasil budidaya kita sendiri gitu loh, digulirkan lagi gitu. Nah, sekarang si pemilik lahan inilah yang kita hargai, pemilik lahan diberikan keuntungan dari hasil jual kataknya lah, hasil jual umbi lah gitu. Nah, kalau saya sih berpikir cukup sampai situ ya. Tapi nggak tahu teman-teman gimana, kalau nanti terlalu diberi ruang sampai ke sana kejauhan gitu, khawatir di kemudian hari kita dituntut balik, ayo katanya kita mesti begini, dan mereka belum tentu juga harus, dan mereka harus modalnya beda lagi. Pada saat diperlukan nanti bikin pabrik dan kita butuh investor, kita bisa gandeng juga dengan mereka, ayo kita bikin yuk gitu kan, misalnya kan. Itu udah next step menurut saya sih. Gimana menurut teman-teman? Ya, jadi menurut saya sih sampai dengan kalau kita anggap sewa lahan, bahwa kita tadi seperti di awal ide Pak Johan kan seperti hotel kamar kan, kita biasa di 5%, karena kita ini dengan pihak rumah sakit, kita memberikan share keuntungan di 10%. Nah, cuma sampai situ sih, sampai dengan hasil panen dari kepak dan umbi, sudah. Dan cuma sampai itu aja, sampai kontrak selama 24 tahun itu. Nah, kalau tadi perencanaan seperti tadi sih mungkin gambaran boleh, tapi artinya perjanjian kita, MOU kita nggak sampai situ dulu. Cuman sampai tadi penjualan kapak dan sampai chip, penjualan chip. Keuntungan dari sampai situ gitu. Tuh, Pak, kalau untuk penjualan chip, kan kita sudah dari awal itu bertujuan ke arah sana, Pak. Karena gini loh, kalau sekarang kita lihat perbandingan antara kita jual umbi saja atau dengan chip, itu kan sudah pasti ada sedikit perbedaan. Jadi, dan gini Pak, toh kalau kita melakukan investasi mesin, itu pun kan dari yang sekarang yang Pak Hasan lakukan pun mesin yang murah aja sudah cukup untuk pencacahan umbi, pemotongan umbi, dan melakukan sampai pengeringan pakai matahari juga tidak masalah gitu loh. Kalau menurut saya pembatasan saya sampai di pencacahan sampai pengeringan umbi, karena di sini kita nah ini dari sini kan kita sudah bisa tahu Pak, dari hasilnya dia, ini 60 ton ya kan, 60 ton di sini. Nah ini kan kalau dengan oven pengeringan itu turun 6 dibagi 6 jadi 10 ton harga jual sekian loh, dia ada naik 40 juta loh, lumayan Pak, 10% Pak harganya Pak, belum nanti ada penjualan kata. Jadi gini loh, kalau saya optimis ya, maksudnya gini, kita nggak usah terlalu berpikir, karena di tahap pemurnian glukomanan itu di tahap tahun ke-8 sampai dengan tahun ke-12 itu apabila modal memungkinkan Pak. Ini kelihatan di sini ya, saya tulis apabila modal memungkinkan, prediksi tahun ke-8 sampai tahun 12 itu akan penambahan mesin produksi pemurnian glukomanan. Ini yang mahal.
Kalau cuman oven, cuman mesin caca, cuman mesin steamer, saya rasa itu sangat murah. Dengan keuntungan yang dalam artian ya 2 sampai 3 tahun aja PT OPI pasti sudah bisa beli, pasti sudah punya, begitu loh. Kalau menurut saya, karena ini dalam tanda kutip, ini adalah, saya enggak mau ngomong ini ke pihak mereka ya Pak, jangan sampai ngomong ini ke pihak mereka. Mereka nanti besar kepala dan jual mahal pastinya. Ini tempat premium, sudah ada pagar gede, dijagai satpam Pak, plus dibikinkan gudang, plus nanti ada penjagaan CCTV. Persis yang saya bicarakan dengan Dokter Yohana yang kemarin yang sudah saya screenshotkan itu. Nah, pertanyaannya, apakah di ladang lain bisa seperti ini, Pak? Dengan penjagaan yang seperti ini, premiumnya. Nah, dari titik itu, saya berpikir, karena mereka pun juga, saya juga akan menagih CCTV mana. Kan begitu. Pagernya gimana? Terus, gudangnya gimana? Kan saya juga menagih, Pak. Mereka juga akan menagih 3 mesin itu pastinya. Mesinmu steamer mana? Cuci porangnya mana? Mesinmu cacah porang mana? Mesinmu oven mana? 3 aja kan yang saya berikan ke mereka. Kita punya 3 mesin itu, dan apabila memungkinkan modalnya itu akan tahun ke-8 sampai tahun 12 itu akan diadakan mesin pemurnian. Itu yang mahal. Kita butuh investor lain. Nah, sedangkan kita punya, makanya saya berkehendak itu untuk 24 tahun, Pak. Semakin lama kita bekerja sama dengan pihak Dr. Un dan ditandatangani, itu akan semakin aman untuk kita. Ya, jadi artinya MOU kita cukup sampai dengan pengolahan cipta, pengeringan selesai situ kan? Ya, untuk Ya. mesin pengolahan glukomanan, pemurnian glukomanan akan diadakan pada tahun ke-8 sampai tahun ke-12 apabila modal memungkinkan atau ada investor lain yang sanggup injek Ya. dana. Jadi maksudnya nggak apa-apa kita ngomong ke depan. Cuma di MOU dengan Dr. Un ini berarti kita memberikan MOU itu kerja sama kita sampai titik itu. Betul, titik itu dulu. Kenapa, Pak? Kenapa kok Gitu. kenapa kok saya optimis di titik itu? Karena satu, kita ada lahan tuh 1 sampai 2 hektar tuh kan. Yang kedua, kita masih bisa kerjasama dengan petani. Di sini banyak sekali petani, Pak, masih ada. Ya. Jadi hasil dari mereka, jadi saya sudah bicarakan ini dengan Dr. Un juga. Jadi hasil dengan mereka bekerja sama dengan kita, dengan MOU lain yang lebih tingkatnya lebih rendah dari ini, mungkin kerjasama dengan benih saja, atau dengan lahan saja. Mereka juga harus dalam tanda kutip ya bukan seperti ini Pak kerjasamanya Pak. Kerjasamanya Ya, saya mencoba ini ya. Tapi oke, ini sih kita kan belum punya model yang baku ya. Tapi model ini merupakan satu model yang bisa kita kembangkan if ketemu lagi dengan satu tempat yang memang cukup potensi gitu kan untuk dikembangkan sampai titik membuat chip kan gitu ya. Betul. Sampai titik ini sih masih oke karena saya sendiri juga belum tahu kita mesti belajar dulu kalau kita masih punya waktu nih berapa tahun untuk sampai benar-benar kalau kita pun sebenarnya gitu. Chip ini waktu ada Pak Ari ke Subang gitu ya. Itu punya mesin oven dengan slicing stripnya gitu ya nganggur gitu kan ya Pak dia bisa ada nganggurnya gitu kan seperti itu ya itu jadi memang ini perlu kalau kita sampai titik itu artinya ada effort lagi bagaimana kita yaitu membuat jaringan-jaringan petani ini supaya bisa menampung ke satu titik semua gitu kan ke kita masukkan ke Dr. Un ini sehingga konsekuensinya ya berarti keuntungan yang dari petani lain luar itu pun yang ditampung dan diproses di Dr. Un yang menjadi keuntungan Dr. Un juga kan gitu. Betul, itu termasuk dari profit sharing Pak. Saya sudah bicarakan sama mereka. Jadi nggak apa-apa gitu. Kalau asal clear aja gitu. Saya kan tadi berpikir asal kalau gitu clear dan itu sama-sama menarik dan menguntungkan semua pihak kok kita happy aja gitu ya. Kita semua happy ya. Asal itu kerjasamanya clear dan semua komitmen berjalan baik ya pasti berkembang gitu. Cuma saya boleh nambah sedikit ya. Jadi mungkin ini kayaknya visi misinya maksudnya sama ya Pak Yohan. Visinya udah jangka panjang, tujuannya supaya ada nilai plus dari pihak mereka terhadap PT kita. Randy, sebetulnya Pak Ferry sebetulnya juga sama menjaga jangan sampai kelihatannya kita tuh ngasih harapan yang terlalu jauh. Nah, sebetulnya ini sama-sama benar Pak. Cuman saya hanya menggarisbawahi dengan adanya pengolahan sampai dengan chip itu secara dua atau rupiah memang ada penambahan keuntungan sekitar 40 juta ya kalau nggak salah ya tadi. Ya. Nah, itu poin plus juga untuk disampaikan ke mereka. Tapi effortnya akan kembali ke kita karena dari setelah panen umbi kita jadikan chip karena masih sistem sederhana itu butuh padat karya. Jadi slicingnya itu mau pakai mesin apa manual, kalau mesin mungkin bisa beli di angka 7-10 juta. Terus oven, kalau kita belum bisa beli oven pakai kering matahari, ini butuh tenaga lumayan banyak, yang untuk jemur, untuk ini dan lain-lain. Artinya kita ada nambah cost of import. Tapi situ memang ada nilai plus buat mereka. Nah ini tinggal pilihan kita lah. Kalau kita mau tanpa ribet, ya putus sampai dijual umbi. Tapi kalau mau ribet sedikit, tapi kita bisa nambah value, ya kita jalankan tapi dengan sistem yang sederhana dulu. Jadi jemurnya kering matahari, slicingnya pakai mesin yang harga 7 jutaan itu sudah dapat. Jadi sama-sama benar, tinggal kita sepakat kita mau sampai sejauh mana gitu. Yang pasti Pak ya dengan effort kalau kita harus sampai dengan chip, satu akan butuh lahan luas untuk pengeringan jika dilakukan manual. Kedua, seandainya pakai mesin perajang, nah itu
tempatnya perlu diperhatikan karena satu pagar dengan rumah sakit, menurut saya dari studi kelayakan atau AMDAL ini tidak memungkinkan, cenderung akan bising, Pak. Nah, itu apakah diperkenankan di dalam lingkungan rumah sakit? Ini yang perlu kita sepakati dengan pihak mereka. Artinya tujuannya sama-sama betul, hanya masalah kita mau ribet apa enggak. Terus kedua, pihak rumah sakit juga nanti dikasih tahu bahwa plus minusnya, yaitu tadi kalau dalam lingkungan rumah sakit itu perlu kita studi dulu. Tapi kalau di luar rumah sakit, lah itu nanti kerjasamanya bagaimana gitu kan harus sepakat dulu, Pak. Mungkin itu yang dari saya. Ya, setuju. Jadi memang nggak apa-apa di luar sana diklarifikasi lah dengan rumah sakit supaya kita nggak ada keliru. Karena ide Pak Johan kan bagus. Jadi jangan sampai di belakangnya itu jadi bumerang gitu. Jadi kita jagain supaya ini benar-benar komprehensif. Kalau kita pasti ribet Pak Hasan. Udah mulai menanam pasti ribet buat bikin chipnya apakah di tempat Pak Hasan atau di tempat lain dari mana kan tetap harus dicarikan apa namanya solusinya kan, nggak mungkin hanya nanam sampai dengan situ. Begitu udah nanam udah ada udah ada ini ya, dicari jalan keluarnya bagaimana jadi chip itu udah jadi chip bagaimana menjualnya. Kalau chip ini kurang berarti mesti bikin jaringan dengan para petani lain kan, seperti itulah. Itu sih justru kerepotannya kita di situ, yang mana inilah jadi kunci kita gitu, bahwa pada saat orang lain nggak mau ribet ya kita ribet, di situ ada bisnis gitu. Sederhana sih, oke aja, saya sih nggak masalah Pak Yohan. Jadi saya sengaja mempertanyakan ini supaya kita tajam aja gitu ya, supaya tajam, supaya kita nggak keliru, nggak apa-apa sih, isinya sih saya akan dukung semuanya. Oke, saya nanti perkirakan ada di situ. Gitu, oke. Itu lokasi, Lanjut. itu lokasi itu untuk halo itu untuk lokasinya saya perkirakan di situ ya Pak. Ya. Ini lokasi untuk nanti mesin chipnya, jangan di sini. Ini dekat sekali dengan gedung. Nah, kalau yang di sini nih saya rasa nih, apalagi nanti ketutupan dengan pohon-pohon porang, itu jadi lebih aman ya. Dan itu ada pohon besar di sini, di ujung-ujungnya ada pohon besar. Jadi lebih ya enak lah saya rasa. Jadi secara prinsip itu gini, cuman kita itu saya membutuhkan itu keoptimisan kita. Dalam hal ini kita butuh optimis. Kalau diri kita sendiri gak optimis, ini proses proyeknya susah untuk kita kembangkan. Nah, kita perlu optimis untuk sana. Pada waktu kita juga nanti presentasi mau kita dengan direksi, mungkin harusan gimana kita optimis sampai mesin pemurni glukomanan kalau perlu ada di situ. Tapi kita butuh tempat yang besar, Pak. Ngomong gitu aja, agak besar itu tempatnya karena mesinnya cukup besar. Dan itu pun kita punya target apabila itu modalnya kita memungkinkan. Jadi kita balik modal, ada modalnya, nah baru kita mengadakan, karena pemurnian itu mesin yang sangat besar dan biaya sangat tinggi. Karena kita butuh investor lain juga. Nah, ya intinya gini aja, kerjasama kita dengan pihak dokter pun kan sampai dengan pengolahan menjadi chip, udah sampai situ aja dulu. Nanti yang rencana itu nggak apa-apa disampaikan rencana, tapi kita hanya sampai situ gitu. Pembagian keuntungan dengan pihak rumah sakit itu sampai di situ. Kalau sampai berlanjut itu kan dibuatkan MOU baru gitu. Boleh Pak. Jadi untuk pengolahan, untuk masuk ke pemurnian glukomanan kita berikan untuk perjanjian baru. Jadi tidak lihat situasinya. Ya, betul. Nah, itu kan gini Pak. Jadi kan saya itu berpikiran kalau memang dari petani-petani di daerah ini mereka ingin melakukan penanaman porang, mereka kan tidak perlu jauh-jauh untuk slicing dan lain-lain. Itu mereka tidak perlu jauh-jauh karena di sini kita sudah ada. Kan asik Pak. Ya, saat nanti jalannya itu akan banyak variasi kok. Seperti tadi yang saya bilang, penanamannya nanti menjadi kunjungan untuk pusat budidayanya. Saat itu udah berjalan ya. Ya tadi saya setuju kita harus optimis. Kita jalan ini kan pas proyek pertama ini kita ketemu dengan pihak yang kerjasama ini. Untuk naik proyek kita kan tentu pinginnya kan penyedia lahan plus modal, betul kan? Nah kalau yang sekarang ini kan kita hanya penyedia lahan, ya sudah. Kita sudah oke, gambaran jelas Pak Johan. Nah tadi kurang lebih berapa? Nah kita sekarang juga perlu bahas masalah di internal kita. Ya, betul. Saya bisa sampai jam 4 ya. Itu kan harus dijawab. Ya. Oke. Itu bisa WA sih sebenarnya. Betul. Pak Johan. Ya. Ini sekedar kita teamwork ya. Orang yang optimis bisa bikin pesawat terbang, Pak. Ya. Tapi yang pesimis, Pak, itu dia bikin parasut. Ya. Jadi artinya dibutuhkan dua paradigma ini untuk menyelamatkan bagaimana pesawat yang kita mau itu tetap aman gitu. Kalau terjadi sesuatu itu jangan sampai meninggal semuanya gitu kan. Jadi perlu ada penyeimbang. Kami alasan ya. Ya, kita sering bikin pesawat, Pak Johan, Pak Ferry yang bikin parasut, Pak. Karena mobil saya harus sampai orang tahu berapa pesawatnya kan gitu harganya. Gitu ya. Ya saya kira gitu. Kita dukung kok, kita etikatnya baik dan kita punya nama bagus banget itu PT Urip itu, saya suka sekali dengan filosofinya. Jadi saya kira kita akan mengalir dan akan inilah ada jalan keluar, ada solusinya di tengah segala macam kesulitan sekarang ya. Pasti ada jalan keluar. Ini sesuatu yang baik dan kita dapat dokter ini juga dan yang kita internal perlu dibahas itu penting internal kita, bagaimana permodalan, bagaimana seperti ini Pak Hasan atau Pak Yohan yang memang mendil awal begini, bagaimana effortnya dan mungkin pembagian hasilnya seperti apa gitu, itu kita mesti ada keterbukaan ya, supaya semua nyaman, yang kerja nyaman, yang ini nyaman. Bagi PT-nya sih sebenarnya tidak menuntut besar sih, tapi yang bekerja yang dapat besar sebenarnya kan gitu ya harusnya ya. Tapi kita coba dihitung nanti
mungkin Pak Yohan juga bisa punya alternatif pemikiran juga mungkin bisa dilempar ya. Kita mungkin gimana kalau begini kan gitu kan. Supaya Pak Yohan juga semangat, Pak Mas Hasan juga semangat kan gitu, kita semua semangat. Karena kita kan khususnya mungkin kerja pas nanti pasti gitu kan. Wong itu kok saya nggak mungkin terbang terus ke Solo kan. Sesali pasti lah gitu kan kayak begitu. Kita mau ngobrolin tentang kita sendiri, apakah setelah ngeberesin MOU atau gimana ya? Sebaiknya malah Karena saya musiknya nanti saya mau kontak lagi si Pak Toh ya, Mas Hasan ya. Ini PT ini yang lalu sih udah berapa kali bikin graf, pernah share nggak ya di grup ini ya? Pernah ya sih ya. Nah kita belum bahas benar juga nih mengenai akte pendirian itu juga gitu kan, tujuannya dan sebagainya kan, sebelum itu juga menjadi penting juga gitu, penting juga karena nanti modal tersetornya. Dan waktu itu sih kemarin contohnya aja ya, saya bilang PT ini anggaplah kita pengen punya modal awal dari 500 juta modal tersetor dari para founders ini bisa 40% misalnya, nanti 60% kita akan cari investor misalnya gitu kan, itu bisa gitu loh. Pak Toh bisa memberikan alternatif gitu. Dan sekarang kan waktu itu saya melihat untuk budidaya porang ini kan lagi banyak support dari pemerintah, dari KUR, dari segala macam. Maksudnya kita punya lahan, kita dealkan, kita hubungkan, karena itu sebenarnya kita benar-benar masuk ke tata kelola gitu, yang pernah saya diskusikan sama Pak Lendi ya dulu, Mas Lendi ya. Kita masuk ke tata kelola, bagaimana kita memberdayakan lahan tidur, kita kelola, si petaninya juga untung, kita juga untung kan gitu sebagai perusahaan. Tadinya sih begitu, yang tidak terlalu banyak di modal sebenarnya. Tapi lihat perkembangannya deh, kita perkembangannya kayak apa. Ini modal awal perlu berapa di sini tuh Pak? bentar ini. Sini. Untuk proyek ini ya, dokter unit pertama nih ya. Ya ini. Kira-kira tadi berapa modalnya itu? Ini. Ya, karena yang di ini kan dokter bukan sebagai investor, jadi hanya sebagai penyedia lahan sebetulnya. Ya. Malah jadi serba itu nanti. Ya. Ini ya. Sebenarnya kompensasi sewa ya. Ya, sewanya ini kan sudah enggak kayak Ini 279. Satu musim, Ya. 2 musim. Ini 1 musim, 2 musim, 3 musim, ini musim. Ya, 2 musim. Kira-kira gitu. Oke. Nih. Persiapan bibit sama, tinggal berapa musimnya. Sewa lahan sudah 0. Persiapan lahan sama, perawatan yang berbeda. Panen sama, supervisi yang berbeda. Udah, cuman itu aja sih. Yang paling mahal tuh di bibit sih sekarang nih. Ya, bibit Pak. Tinggal hitung aja, tadi kalau kemarin satu polybag tuh 2.500 ya, kalikan berapa kalau 1 hektar tadi berapa bibit kan? Ya, sekitar, ya kalau lahan kosong semua 50.000 mampu Pak. 2.500 gitu kan. 90-an Pak. Hampir 100. Ya, 50, ini 50.000 kalau bisa, kalau di lahan terbuka lah. Ini kan ada pohon dan lain-lain ya, jadi mungkin nggak bisa 50.000. Nah, ini pada musim pertama itu aja masih minus. Nah, kalau ditambah untuk sewa, pinjam uang di bank, modalnya ini kita sewa uang ke bank, ini Pak, 12%. Berarti minusnya sekian Pak totalnya. Ini kalau pakai bibit polybag. Ya. Lah kalau tahun kedua itu kira-kira segini minusnya. Lah mulai tahun ketiga mulai enak. Ada hasil. Itu kalau dengan peminjaman uang di bank ini tambah lagi segini, tambah lagi segini. 226 520. Nanti saya share Pak, ini nanti saya share Pak. Filenya nanti saya share. Yang kemarin kan sudah saya share juga itu ke Ya. gambar ya. Nah kalau bibit katak ini kemarin kalau nggak salah itu sudah saya share kok. Jadi kita realisasinya kan di mix, tidak semua polybag ya. Yang tadi saya bilang kan mungkin di 10%-nya kan mau coba yang dari umbi ya, asasannya. Jadi pasti akan agak berubah gitu dari angka yang ini saat realisasi. Mungkin Pak Hasan, mungkin supaya ini Pak Hasan. Jadi supaya pada saat musim pertama udah bisa lihat ada hasilnya. pada waktu musim pertama itu sudah bisa balik modal gimana caranya. Jadi mungkin 30% umbi isi 3, terus 20%-nya umbi isi 2, terus baru 50%-nya baru dari polybag. Kalau mungkin memungkinkan loh ya, seperti itulah. Itu nanti anggapannya rumusnya itu kan yang masak itu kan ya Pak Hasan. Jadi ini mericoni sekian, ini sekian ya itu nanti Pak Hasan yang ngatur Pak. Oke, nanti saya bikinkan option dengan kalau 100% polybag bagaimana, 10% dicampur ini bagaimana, nanti saya kasih komposisinya. Nantinya silakan nanti tim yang menentukan. Yang pasti kompensasinya kalau persentase untuk umbinya semakin ditambah, tentunya biaya di awalnya akan semakin tinggi. Tapi potensi untuk di tahun pertama kita pencapaian atau hasil panennya itu semakin bisa dinikmati itu Pak. Oke. Nah, sedangkan ini adalah saya sumbernya ambil dari Pak Hasan, JPG-nya Pak Hasan, PDF-nya Pak Hasan. Nah, ini seperti ini. Jadi yang ini adalah hasil dari ini, Pak. Rincian ini ya yang tebel ini saya pindah ke sana. Jadi apa saja yang di sini kan kelihatan nih, yang
Yang warna-warni ini adalah variabel, jadi bisa berubah. Tapi yang warna hitam itu adalah tetap tidak berubah. Tapi yang bervariabel ini yang berubah, berganti-ganti ini. Ini yang biru, ini masih biru. Baru. Ini biru. Oke. Ya. Nanti saya share ini filenya. Mungkin kalau ada salah bisa dikoreksi nanti. Ini sheet kesimpulan, ini total. Sheet perbandingan lengkap ini ya, yang ini. Kalau yang lain mah enggak. Itu cuman source-nya, sumbernya aja. 2 sheet pertama ini yang paling penting. Gitu, Pak. Nah, jadi mungkin bisa untuk tambahan perbandingan. Nah, sudah rumusnya untuk kita sendiri, untuk internal gimana. Nah, bolehlah di-share ke grup, mungkin dari Pak Ferry atau dari Pak Randy. Oret-oretannya ya, seperti ininya. Untuk sponsorship-nya bagaimana, untuk nanti pembagian untuk ASN-nya gimana. Nah, itu kita membutuhkan supaya paling enggak dari situ kita bisa bergerak. Dasarnya itu bisa bergerak dari situ. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan, tidak ada yang merasa istilahnya oh ini kok kurang bagianku, bukan. Nah, itu sudah, itu coba deh diatur dulu, karena saya sendiri kan istilahnya ini saya harus membereskan ini, harus membereskan yang tadi MOU tadi. Nah, itu masih banyak yang lain yang harus saya bereskan supaya mereka Senin bisa bicara dengan kita, dan kita pun masih ada waktu sampai besok Minggu untuk merevisi, betul kan? Jadi waktunya saya habis untuk itu sudah, karena saya konsentrasi di situ, karena kalau saya harus berpikir yang lain mas tidak nututi. Pak Randy mungkin bisa coba pemikiran. Mau tanya dikit aja. Ya. Ini ada apa namanya musim 1, musim 2, musim 3 ya, seperti oke. Stop situ aja misalnya. Pendapatan yang paling atas pendapatan dengan pinjaman bank itu kan di bawahnya minus 160. Ya. Terus ada musim kedua masih minus 14. Ya. Ini dengan baru satu kata. Dengan katak ya, contoh dengan katak aja. Lalu musim ketiga kita baru plus 129 ya. Betul. Nah, ini tuh 129 itu kumulatif musim 1 2 3 atau setelah musim ketiga, atau hanya musim ketiga aja kita tuh bisa punya uang 129. Jadi kita nanam sampai musim ketiga, Pak. Sampai musim ketiga kan. Artinya kan di tahun musim pertama, musim kedua kita ada kerugian 160 dengan kerugian 114 kan, berarti dikurangi dengan 129 kan. Berarti kita tahun ketiga masih rugi dong. Loh enggak. Ini pendapatan toh. Pendapatan kita, ini hasilnya kita. Ini kumulatifnya ya. Terakhir ini kan harusnya ini resume rugi laba rugi ini kan ini, Pak. Tapi kalau dengan tambahan pinjaman bank 12% dari modal ini. Ini kan modal. Nah, ini jadi 160 minusnya. Sebetulnya tahun kedua kita sudah untung. Tapi kalau ada pinjaman modal, berarti kita kan harus lihat ini. Pinjaman modal 12% dari ini, Pak. Dari total ini kan. Dari total biaya ini. Ini kan A, B, C, D, E, F ini biaya. Ya. G ini baru pendapatan sales. H itu adalah mesin-mesin. Kalau kita investasi mesin di sini, lah ini kan tambah 10% untuk pemeliharaan. Contoh aja kita ambil mesinnya 140 udah. Ini mahal, mesin mahal misalnya. Jadi kita bisa tahu, ya kalau ini kita ganti jadi 20 juta ya udah, kita untung dah Pak. Di sini kita ganti 20 juta. Nah, untung Pak. Ya, jadi kalau mesinnya, kita tinggal setting mesinnya aja nih. Kalau mesinnya memang di 140 ya kan kondisi seperti ini. Kita anggap aja mesin itu dalam artian ini mesin pemeliharaan dan lain-lain, ini kan ada listrik, air, terus ada pembangunan gudang, ada dan lain-lain. Nah, kita masukin di situ dah. Kalau itu kerja sendiri, kita kerja sendiri tanpa kita ada dokter apa ya. Orang cuma minjemin kita lahan aja, kosong. Nah, ada pagar keliling dan lain-lain tuh masuk di situ tuh. Nah, itu. Nah, itu perkiraan kita. Kita pakai logika akuntansi nanti kita bahas ya. Boleh. Itu lebih baik. Lebih baik tuh. Ini kalau ada sekilas sih ya, baca sekilas ya. Ini kan tahun pertama modal kita misalnya nih masuk 243 juta. Ya. Betul kan? Nah, terus kan kita ngalamin kerugian nih. Karena harus anggap kerugian itu jadi tambahan modal kita juga. Ya, betul. Jadi total tahun pertama tuh sebenarnya bukan di 243, tapi sebenarnya harus punya modal 400 juta. Supaya dalam arti ini kita dalam posisi rugi ya betul, tapi kita harus punya cash untuk ke tahun kedua kan. Ya, betul. Nah, dari 400 itu tahun kedua kita butuh lagi buat biaya dividen sebagainya itu 325.500. Oh, bukan. Nah, kalau mau usaha, Bukan. nggak tiap tahun setor modal, berarti kan itu minimal 2 tahun lah ya. Bukan karena di tahun kedua asumsi kita sudah bisa profit. Oke. Ini untuk bibit tahun pertama maupun tahun kedua, tahun ketiga satu kali aja. Jadi jadi sebetulnya ini sama. Jadi sekali investasi. Sedangkan yang investasi yang bertambah, yang ada variabelnya yang ini yang saya warna biru deh. Ya. Oke. Panen itu kan juga sekali aja. Kita mau panen di tahun pertama atau tahun kedua atau tahun ketiga terserah kita.
Nah, Oke, jadi berarti penanaman yang variabel yang biru ya Pak ya? ya, yang biru ini yang angkanya berubah itu pasti variabel. Kenapa? Karena dibutuhkan ada misalnya perawatan tanaman itu tahun pertama segini, tahun kedua ya segini, ketiga ya segini. Naik. Nah, sedangkan kalau bibit itu cuma 1 kali aja lakukan. Sekali aja untuk semuanya sampai tahun ketiga. Jadi makanya tidak berubah. Jadi ini waktu dijumlah, kita jumlah, ini kan semuanya ini adalah beban. Nah, segini Ya. ini beban ini. Ya. Nah, beban ini Ya. kalau selama 1 tahun aja ya jatuhnya sekian, 243. Selama 2 tahun ya jadinya sekian karena ada perawatan tanaman baik air, listrik dan lain sebagainya. Ada supervisi misalnya ya, supervisi kita terapkan. Nah, supervisi itu kan 15 juta setahun. Nah, itu kalau nambah di 2 tahun berarti kan 30 juta. Kalau 3 tahun berarti nah, contohnya aja supervisi bisa masuk ke sini. Nah, itu yang kita dalam tanda kutip kita prediksikan jadi supaya penanaman ini tidak hanya sekedar enaknya saja kita ngelihat enaknya saja, makanya kita lihat ini ada enaknya juga di situ gitu loh. Jadi Ya. kita tidak semerta-merta nanti ke pihak dokter Un atau ke pihak manapun kita memberikan angin surganya, cuman tidak ngerti hasilnya. Lah ini saya sharekan ini dalam bentuk persentase yang tadi yang saya berikan di pihak dokter Un karena memang tidak ada artian tidak ada jumlah yang default yang bisa menjadi dalam tanda kutip menjadi acuan, tidak ada karena ini penanaman kan. Nah itu jadi saya sharekan ke dokter Un itu sebagai persentase saja yang tadi saya sharekan di slide itu tadi. Oke, kalau untuk marketing sih nggak masalah Pak, tapi kan sebenarnya kalau dari sisi internal kan kita butuh modal lah ya, butuh modal atau butuh cash flow supaya nanti jangan ada yang tersendat dalam proses operasional nanti gitu. Nah, kalau saya hitung memang permodalan itu harus di 500 juta. 500 juta tuh walaupun tidak semuanya terpakai di tahun pertama gitu ya, tapi itu bisa mengcover kalau kita posisi rugi, kita masih punya cash gitu. Masih punya cash untuk masuk ke tahun kedua masih bisa jalan, ada untung ya masuk lagi ke cash gitu. Nah, untuk internalnya ya. Saya boleh tambahkan sedikit ya. Mungkin Mbak Melisa tadi betul. Artinya yang disampaikan di unsur biaya itu adalah biaya yang fit untuk penanaman 1 hektar. Nah, seandainya itu berlanjut di tahun kedua, di situ kan belum difikirkan kita sebagai tim kan ada overhead ya. Apakah nanti harus perlu survei, harus bagaimana. Nah, itu masuk ke wilayah ranah internal kita, bagaimana sistem supervisinya, bagaimana ini apa. Nah, itu perlu dipikirkan untuk masalah overhead yang untuk tim tim inti ya. Karena tidak mungkin operasional berjalan sendiri, sedangkan berapa nilainya itu mungkin Bu Mel sama Pak Ferry yang lebih inilah di formatnya kita sempurnain deh Mel. Ya, boleh. Supaya baca secara finance-nya ini agak kelihatan. Kalau nggak melotot banget jadi ada ini perlu di ini ya di Paling formatnya nggak gini, paling nggak yang operasional di Solonya sendiri, di sananya sendiri sudah tercover semua di sini. Nanti kita tinggal menambahkan biaya, nanti tinggal kalau memang ada biaya lain-lain, biaya maintenance, biaya supervisi, biaya survei dan lain-lainnya kita masukkan sebagai biaya administrasi umum lah gitu istilahnya begitu. Gitu, yang penting sih kalau dari sisi saya gitu ya, dari sisi keuangan, operasional tuh nggak boleh berhenti karena nggak ada duit. Jadi nggak perlu meeting minta duit kanan kiri, yang penting kita punya cash flow dulu di awal. Operasional saya percaya sih masih bisa berkoridor di budget ini gitu ya, tapi kan tetap kita butuh cadangan dana, kita bisa menghemat di tempat lain tapi operasional tetap harus jalan gitu. Itu yang paling besar nanti biaya di lapangan, karena yang lebih banyak standby kan Pak Joko ya, jadi biaya betul operasional ini harus dihitung betul, kok nggak kita kasihan tersiok-siok nantinya. Betul, jadi memang kalau memang marketing butuh biaya seperti survei dan sebagainya itu dituangkan aja dulu, tapi di Excel internal lah, di Excel internal, bukan di sini. Bukan di sini. Terus kemudian dari segi pertaniannya perlu apa gitu ya, itu dituangkan dulu aja dengan budget maksimal dulu gitu. Nanti tinggal kalau memang modalnya nggak cukup atau gimana kita bicaranya efisiensi lah, apa yang perlu diefisiensi gitu. Ya, kalau saya kan berpikir kalau nggak ada modal, cari modalnya di mana, terus di mana yang mesti diutak-atik lagi. Iya betul. Coba pikir begitu. Oke, sip kalau begitu. Oke, terus sama ini Pak. Jadi untuk besok untuk ketemuan dengan tim Dokter Un. Nah, itu tadi sudah singgung banyak hal dengan Pak Randy. Jadi saya harapkan kalau bisa di 24 tahun, Pak. Ya. Terus untuk penanaman pagar, karena dia kan rencana mau pakai pagar duri. Nah, coba bayangin aja, Pak Hasan, kalau itu ditanam pagar duri, nanti petaninya Pak Hasan bisa kena. Kan resiko, Pak. Nah, makanya saya kan sudah menyerahkan seperti kemarin yang diinfokan ke kami, itu harganya sama sekitar segituan. Gitu loh. Kalau mau pakai bahan yang lebih bagus, naiknya sedikit. Nah, saya sudah sampaikan ke pihak mereka. Nah, mereka tuh kemungkinan mereka tuh susah dalam anggaran karena mereka kan mesti melakukan penganggaran di setiap tahun ya. Jadi, ini karena ini tengah tahun mereka susah di anggaran. Nah, tadi saya sudah dikasih info sama Pak Randy. Ya, itu nanti jadi beban di kita dulu, maksudnya dalam artian masuk di kita dulu nanti pengeluaran untuk dibebankan ke mereka. Tapi kita mengalangi. Jadi supaya itu besok kalau disertakan juga di ini meetingnya kita supaya lahan mungkin ya. Iya, supaya pagar itu tetap dalam posisi yang saya terapkan dengan jam terap, jadi bukan pagar berduri, Pak.
itu resiko kena ke tim petaninya nanti. Nah itu yang jadi masalah kan, kalau kena apa-apa. Penjelasan lagi Pak ya, mungkin di benak mereka pagar itu pengaman supaya binatang tidak masuk, padahal di sini kan hanya untuk tampilan atau performan. Nah ini kayaknya salah persepsi, padahal tujuan kita kan pada saat masih hijau itu nggak apa-apa, tapi pada saat mendekati dorman itu kan harus menutupi sesuatu yang kering layu, kelihatannya kayak nggak indah dipandang. Nah itu sana mungkin belum paham Pak. Ya itu salah satunya Pak. Mungkin jadi besok itu kita bisa dorong untuk tetap bikin pagar. Terserah mau dari mereka sendiri bikin, atau kemarin saya sudah berikan penawaran ke mereka, terserah mereka mau bikin saya maksudnya yang aturkan, monggo terserah. Jadi kita pun cuman memberikan alternatif ke mereka, tapi jangan sampai ini dikasih pagar berduri. Kalau pagar berduri bahaya. Saya kasihan sama nanti ada petugas-petugas yang di situ, yang penanam, yang apa segala macam, kalau kena repot. Walaupun rumah sakit, tapi tetap dalam hal ini kan jadi tambah repot Pak Hasan. Pak Hasan mesti kan ngatur anak buahnya untuk walaupun itu yang saya karena mereka kan istilahnya ya pengennya ngirit, dalam artian karena dalam tanda kutip anggaran mereka terbatas di sini. Jadi lahan tahap 1, lahan tahap 2 mungkin kalau mau dipagar pun silahkan, karena gitu kan kita sendiri kan istilahnya bisa membantu mereka untuk istilahnya supaya mereka bisa lebih baik lah gitu loh. Itu Pak, kira-kira itu. Ya boleh, bagus. Saya kira sih udah saya lebih jelas, saya bisa berpikir lebih dalam tentang MOU deh. Oke. Coba nanti saya bantu. Nanti Pak Johan coba kirimkan aja supaya saya bisa berpikir lagi. Yang mana Pak? Kalau perlu besok kita video call lagi lah. Oke, ya ini saya selesaikan dulu deh. Saya selesaikan dulu sampai benar-benar ya 90% lah final. Nanti setelah itu semua final saya bisa share. Kalau yang ini kan tadi sudah saya share grup, yang saya sudah share di grup. Jadi bisa diutak-utik untuk hitung-hitungannya. Nah kalau mau yang lengkap ya bisa nanti saya kirim juga ini yang lengkapnya. Detail sekali. Ya cuman kalau ada yang salah rumusnya ya tolong dikoreksi deh. Ini saya kan buatnya juga cepet-cepetan ini semua. Ya jadi mungkin ada yang... kita pelototin sama-sama ya. Oke. Terus ya cuman untuk marketing plan dalam artian untuk pembagian hasil untuk kita, untuk bahasan. Nah itu tolong nanti saya minta info dari Pak Randy sama Pak Ferry lah untuk Ya, itu. hitungin nanti. Penting. Karena itu penting. Elisa gitu ya, tolong dibantu. Ya, paling tidak sama nanti sebelum mungkin besok kita bisa video call lagi Senin, video call dengan pihak rumah sakit jam 1, jam 13. Jadi kita sudah siap semua untuk mempresentasikan semua yang kita punya. Jadi mereka juga sudah aman untuk ini. Oke, siap. Kemarin ini udah ditutup jam 4 tuh, saya juga ini kelihatannya harus pergi lagi. Oke. Nitip satu lagi ke Bu Melisa ya, tadi terkait masalah internal kita. Jadi tolong sekalian disusun yang enak, artinya masalah job desk masing-masing, terus juklak atau SOP-nya bagaimana, supaya nanti ini lihat ini ibarat mau pertandingan lari, bendera kan sudah diangkat. Nah begitu pistolnya ditembakkan, kita kan harus running nih. Nah jangan sampai internal kita juklaknya saja belum ada. Nanti bagaimana menjalankan tugasnya, bagaimana SOP-nya, nah ini harus segera difinalkan gitu. Ya, menurut saya sih itu yang paling penting ya. Kalau teknis saya kira sudah banyak dibahas ya di internal kita. Oke. Oke Pak, nanti ada flowchart untuk alur administratif lah ya, karena kan karena kita bekerja sama pastinya harus ada laporan prestasi setiap periodik sekali untuk kasih ke partner kita lah gitu. Nah, ya secara administrasi kita juga rapi dilihatnya. Oke, siap. Ya, thank you. Oke, apalagi Pak? Kira-kira Pak? Apalagi ya kira-kira Pak? Sudah cukup Pak Ferry? Sementara cukup dulu, kayaknya sudah pada janjian ada keperluan. Iya. Nah, mungkin diagendakan lagi kapan secepatnya sebelum hari Senin, kalau bisa internal kita juga sudah fix gitu. Oke. Mungkin kalau bisa minggu pagi mungkin sudah bisa share. Jadi minggu siang atau minggu sore kita sudah bisa diskusi lagi untuk menghadapi besok Senin. MOU saya kalau memang sudah selesai, nanti minggu sore itu kan setelah selesai MOU-nya sudah selesai, sudah bisa diperiksa sama teman-teman semua. MOU bisa saya lempar ke mereka. Kemungkinan minggu malam atau kalau enggak Senin pagi. Nah, jadi mereka siang itu mereka sudah siap untuk tanda tangan atau untuk bergerak. Begitu. Itu kira-kira. Oke, terima kasih kalau gitu. Ya, thank you ya. Thank you. Sampai ketemu besok lagi. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Melisa, Pak Hasan, Pak Ferry, Pak Randy. Terima kasih. Ya. Mari. Sama-sama. Sukses Pak buat kita semua. Sukses buat kita semua. Ya, mari. Terima kasih. Selamat ya Bu Melisa sudah melahirkan. Belum Pak. Oh, belum dah. Oh, tak pikir sudah. Belum Pak. Tinggal... Nanti Desember. Oh, Desember. Ya. Good. Oke, terima kasih Pak Randy. Thank you ya. Ya, oke. Saya live ya. Ya, off. Mari, saya juga off.